Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, pengkhianatan ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Ya, pengkhianatan adalah salah satu bentuk makar yang terselubung, yang sistematis, yang efeknya itu menghancurkan semuanya, baik pengkhianatan terhadap teman, terhadap pasangan hidup, terhadap keluarga, terhadap rekan bisnis maupun terhadap negara. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau pengkhianatan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Al Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu ladang ibadah saya, membawa keberkahan di dunia wal akhirah, dan juga untuk anak cucu saya, tidak cuma saya saja. Buat apa ya? Buat kenang-kenangan. Oh iya, kakek saya tukang bikin YouTube. Oh iya, bapak saya tukang bikin YouTube. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdabur tombak. Dan tombak ini tentunya mempunyai makna filosofi yang dalam, terutama untuk kaum pria. Karena tombak ini berhubungan erat dengan laki-laki namanya, seperti itu. Dan tombak ini memang diciptakan khusus untuk diambil sisi tuahnya atau sisi esoterinya atau spiritualnya, goibnya, powernya atau yoninya, seperti itu. Dan tombak ini itu adalah tombak yang mempunyai pamor yang banyak orang mencarinya, karena pamor ini memiliki kontroversi yang luar biasa. Ada yang takut dengan pamor ini, ada yang malah mencarinya. Bahkan ini termasuk buat pamor andalan untuk seseorang, apalagi orang itu jika mempunyai satu posisi yang tinggi atau orang terpandang. Nah, dapur tombak apa dan pamor apa ini? Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko seken. Warongko seken terkenal untuk wilayah Jawa Timur dan juga wilayah Madura. Ya, kenapa dibikin warongko seken tombak seperti ini adalah agar untuk mempermudah ketika dibawa-bawa. Dibuat apa Mas Oo? Ya buat untuk sifat kandel atau nambah-nambah keberanian. Ada satu nilai perlindungannya seperti itu. Nah, tombak seken sendiri tergolong tombak yang warongko seken tergolong warongko yang ngetren sekitar tahun berapaan itu, 90-an ya. Sekitar tahun 90-an ngetren. Dan sekarang tambah ngetren. Apalagi kalau umumnya warongkonya diukir seperti ini nih. Ini kan ada ukirannya ya. Nah ini juga ada. Ya, saya sendiri seneng dengan warongko seken seperti ini. Gampang, taruh di tas gampang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih plastikan sahabat Pusaka Jawa, kita buka plastiknya. Kok diplastiki Mas? Plastik adalah mengurangi adanya sentuhan tangan ketika kita mengambil tombak. Kemudian karena tangan kan mengandung asam atau kadang basah tangan kita ya ketika memegang satu bilah pusaka, kemudian dipegang-pegang akhirnya nempel jadi karat.
karat-karat tipis. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombaknya ini adalah lurus. Pamore wis katon. Tombaknya lurus, bilanya pun di sini bengkek. Ini adalah tombak biring lanang. Kalau tombak biring wadon, di sininya ada seperti sabit abonnya, agak kayak ngadal meteng sekali. Kalau ini enggak, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita ukur panjang bilah tombak ini dari metuk ya. Panjang bilah tombak ini dari metuk itu sekitar 17,5 cm. Artinya tombak ini di bawah 20 cm. Kemudian kita ukur lebar bilahnya. Ukur lebar bilahnya 2 cm. Ya, 2 cm cukup, di bagian sini 2 cm. Ini panjangnya tadi 17,5 cm. Kemudian untuk bagian sor-sorannya 3 cm. Di bagian bengkekan ini kayak pinggangnya. Ya, kalau di manusia pinggang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat ujung bilahnya. Ujung bilahnya ini ikutnya nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Pusaka baik keris maupun tombak, jika ujungnya nyujen itu akan berkesan wingit, berkesan membahayakan, karena bisa dipakai untuk fungsionalnya umumnya tombak, ya kan, buat menusuk pun bisa. Nah, tapi kalau kita lihat dari panjang bilah tombak ini kemungkinan besar boleh dikatakan 90% dipakai untuk sifat kandel, buat pegangan, sahabat. Karena kalau mau dibuat untuk berperang pasti dibikin tombak yang lebih besar, lebih tebal dan lebih panjang. Nanti taruh di gandaran ya, yang panjangnya 2 meter atau buat berperang. Seperti tombak totok seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita lihat pamornya. Pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini cukup istimewa, banyak orang mencarinya. Ini tergolong pamor puntiran. Dan ini juga tergolong pamor rekan. Dan ini juga tergolong pamor yang pemilih. Jarang orang yang cocok memilikinya. Pamor apa itu, Mas Oo? Ini cara pembuatan pamor ini adalah perpaduan antara dua pamor, yaitu pamor mlumah dan pamor puntiran. Karena waktu bikin saton itu nanti sebelum jadi kodokan itu dipelintir dulu. Dan untuk membuat pamor ini tidak begitu susah pula. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya yang muter ke bilah, ini adalah, ada orang yang bilang pamor gubet, ada yang bilang pamor buntel mayit, ada yang bilang pamor pangeran welang. Sekarang saya jelaskan dulu dari pamor ubet atau gubet, karena mungkin ini mubengi, muteri. Ya, jadi karena pamornya ini muter seperti selendang yang muter pada bilah pusaka, ini namanya ubet, pamor gubet atau pamor mubeng, ubet lah ya, mengelilingi, mengitari, memutar. Kemudian ada yang bilang pamor buntel mayit, dimana kalau kita maknai secara harfiah, buntel mayit berarti mayit itu adalah mayat manusia yang sudah meninggal kemudian dibungkus. Kalau kita bicara manusia yang meninggal kemudian dibungkus, itu berarti kan prosesnya dari agama Islam. Nah, di sini memunculkan satu paradigma. Kalau pamor buntel mayit itu horor. Apakah benar seperti itu? Oke, nanti kita jabar dulu. Kemudian kita bicara tentang pamor pangeran welang. Dulu sebelum era keislaman, keemasan Islam, yaitu pada era kerajaan Demak pastinya ya. Itu sebelum-sebelumnya ini dikenal dengan pamor pangeran welang. Diambil dari nama ular welang yang biasa hidup di pohon bambu yang cukup berbisa.
yang mematikan. Seperti itu. Karena dia kan punya belang-belang putih. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya katakan bahwasanya pamor buntel mayit atau pamor Pangeran Welang ini tergolong pamor perpaduan dua pamor, yaitu pamor buntiran dan juga pamor melumah. Kemudian ini tergolong pamor yang pemilih. Tuah atau angsar dari pamor Pangeran Welang atau pamor buntel mayit adalah ada yang mengatakan yang negatif ya. Saya bicara yang negatif dulu. Ada yang mengatakan ini tuahnya tidak bagus. Tapi pertanyaannya, kalau tuahnya tidak bagus, kenapa para empukom bikin? Ayo, tuahnya nggak bagus, ngapain dibikin? Sebetulnya kini kita main logika saja. Kalau menurut saya, kenapa dikatakan tuah yang tidak bagus? Itu mungkin karena dari penamaannya, yaitu buntel mayit. Ya. Sedangkan sebagian pecinta keris yang lain beranggapan tuah atau angsar dari pamor buntel mayit atau Pangeran Welang adalah untuk kerejekian. Yang pertama, jika orang itu cocok, itu nanti rezekinya cepat. Untuk kerejekian bagus. Kemudian untuk meloloskan orang dari permasalahan. Makanya dulu pamor buntel mayit ini banyak dipegang oleh orang-orang yang bermasalah. Seperti Bromo Cora. Bromo Cora tahu, rampok, maling. Jadi ketika dia dikejar oleh aparatur, dia selalu lolos. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor Pangeran Welang, ya. Saya sendiri secara pribadi suka dengan pamor ini. Kenapa suka dengan pamor ini? Ya karena memang menurut saya dari segi keindahan pamornya indah. Nyeni, glubet. Kalau sahabat Pusaka Jawa punya pamor kayak gini terus takut, ya kasihin ke saya aja daripada takut. Benar apa tidak? Iya, karena menurut saya ketika bermain dengan logika, ya pamor diciptakan pasti dengan doa dan harapan yang bagus-bagus. Saya pelajari kok bagus-bagus gitu loh. Kemudian ada juga pamor yang pamornya bagus, setelah ditayu isinya juga jelek, ada. Nah kalau ini energinya cukup, sahabat Pusaka Jawa, energinya cukup jenut aktif. Ini energinya aktif, ya. Ini energinya aktif. Ya, jadi pamor buntel mayit atau pamor Pangeran Welang ini dulu saya ingat betul almarhum Pak Darsono itu pegangannya juga pamor buntel mayit. Dan alhamdulillah sampai beliau itu pensiun itu selamat dari masalah. Ya ada saja orang namanya hidup ya, apalagi beliau itu menjabat posisi yang strategis di BUMN. Ya kan? Ada saja orang yang mencari kesalahannya. Tapi dia selalu lolos. Saya tahu persis. Beliau selalu lolos dari permasalahan sampai pensiun, sampai meninggal. Jadi memang beberapa orang mengatakan memang pamor buntel mayit itu kalau yang cocok enak banget. Cos. Nah, permasalahannya, apakah setiap pusaka itu bisa cocok dengan pemiliknya? Tidak juga. Makanya di sini dibutuhkan satu penyelarasan. Nah, kalau umumnya pamor buntel mayit adalah pamor yang pemilih, artinya tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Mungkin bisa dilihat dari statusnya. Dia pekerjaannya apa? Katakan dia seorang pedagang. Cocok nggak pakai buntel mayit? Cocok saja. Karena apa? Kadang pedagang pun di tengah jalan banyak intrik-intrik atau lawan bisnisnya yang menjegal. Nah di sini ini ada satu doa perlindungannya agar lolos dari segala macam tipu daya manusia. Ya sahabat Pusaka Jawa, agar tidak terkena imbas negatif. Kemudian juga untuk kerejekian. Jika orang memakai buntel mayit cocok,
rezekinya cepet trot. Makanya kalau pengen bahasanya neng mobil dingin nos, dingin turbo. Nah, terus gimana Mas? Ya memang pusaka itu kalau bisa, kalau yang aktif, yang memang ada isi, diselaraskan. Ibarat baju. Ini dulu yang pesan adalah katakan kalau baju orangnya double XL, kemudian baju itu bekas. Orangnya sudah tidak pakai baju itu. Dipakaikan ke saya, kira-kira kedombrongan enggak? Kedombrongan. Nah, gunanya penyelarasan adalah agar bajunya bisa sesuai dengan tuan barunya. Disetel ulang agar ketika memiliki pusaka tersebut akan merasakan dampak positifnya. Oke, ya. Jadi di sini pamor buntel mayit atau pamor pangeran welang tergolong pamor yang pemilih dan banyak diincar sekarang. Banyak dicari. Ya, yang sepuh ya, yang kamardikan mah banyak. Kemudian sahabat pusaka Jawa kita lihat dari besinya. Kita lihat besinya. Dari kejauhan sudah terlihat hijau keperakan. Ini adalah jenis besi pulosani. Besi pulosani besi yang bagus untuk dibuat pusaka. Tuah atau angsar dari besi pulosani adalah untuk kerezekian dan kederajatan. Jadi besinya saja sudah sinkron dengan doa dan harapan dari Sang Empu yang dilambangkan dengan pamor, yaitu untuk kerezekian dan untuk kederajatan. Nah, pas ini. Ya, besi pulosani itu kalau kayak gini kelihatan hijau, sahabat pusaka Jawa. Ini kelihatan hijau. Aduh. Kemudian kita lihat secara rinci, ya kan? Kita lihat pasikutannya ini demes, sahabat pusaka Jawa. Serasi, seimbang dan menyenangkan. Ya, besinya berkesan kering seperti kurang wasuhan. Ya, besinya kelihatan kering tapi kurang wasuhan. Warnanya hitam pucat kehijauan. Nah, ini warnanya hitam pucat kehijauan, kelihatan hijau kan? Ini hitam loh. Ini agak semu hijau. Ya kan? Pamornya gaji dan nyekrak. Kita raba itu nyekrak ini. Nyekrak itu ngranjel gitu ya. Atau kasar di rabanya. Ini adalah estimasinya adalah Madura Sepuh. Kalau bicara Madura Sepuh berarti eranya dengan Mojopahit. Di mana kita ketahui salah satu pendiri dari Mojopahit adalah bupati dari sana, dari Madura, Adipati. Kalau nggak salah nih, maaf nih, barangkali salah saya ngomong, Adipati Arya Wirareja. Itu Adipati Arya Wirareja itu yang ikut mendirikan Mojopahit dengan Raden Wijaya. Nah itu. Nah ini Madura Sepuh. Kalau bicara tentang Madura Sepuh pada saat itu empunya siapa? Empunya Empu Koso. Empu Koso sendiri adalah nama lain dari Empu Supo atau Empu Sedayu. Dulu kenapa kok beliau bisa sampai ke Madura? Ketika beliau itu sedang ikut satu sayembara di mana pusaka dari kerajaan Mojopahit itu hilang, dicuri oleh Adipati Menak Dadali Putih dari Blambangan, yaitu pusakanya kalau nggak salah pusaka Sumelang Gandring kalau nggak salah ya. Nah itu Empu Supo ikut. Kemudian dia ngeramban. Ngeramban itu jalan tidak tentu arah, maka dia dinamain Empu Ramban. Setelah Empu Ramban jalan kedua, dia ke Madura. Di Madura dia ganti namanya Empu Koso. Kemudian pindah ke Blambangan, dia ganti nama lagi. Gitu. Jadi kalau dulu kan tidak ada KTP elektronik, mau ganti-ganti nama ya. Terus kemudian orang juga dulu nggak begitu banyak seperti sekarang. Tentunya banyak hutan, kecuali kalaupun seorang raja pun belum tentu dikenali oleh rakyatnya. Karena pada zaman dulu kan raja lewat saja semua menunduk semua. Ya, seperti itu. Jadi ini estimasinya adalah Madura Sepuh. Besinya cukup bagus, padat, pulen. Ya, kemudian materialnya juga cukup
apa ya, demes dan serasi. Ini metuknya metuk iras, dan memang kalau untuk tombak tangguh-tangguh sepuh itu rata-rata metuknya iras. Ada yang metuknya tidak iras, ya, susulan. Nah, metuk iras ini melambangkan satu perpaduan nyawiji antara, ada yang bilang manunggaling kaulaning Gusti. Itu ya, itu nyawiji jadi satu. Jadi kalaupun sudah berumur ratusan tahun pun nggak mungkin metuknya copot kecuali patah. Tapi kalau yang metuk susulan, copotan kayak kancing, itu bisa copot. Nah, ini tidak. Kayak sekarang kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari oh iya, nanti dulu kita bahas tentang dapur biring lanang. Dapur biring lanang ini erat kaitannya dengan laki-laki. Kenapa? Karena di sini membawa nama lanang. Lanang artinya pria atau laki-laki. Biring berasal dari kata kebiri. Artinya laki-laki yang dikebiri, dalam arti bukan dikebiri, maaf ya, kemaluannya, tapi ini dikebiri dari sifat-sifat negatifnya yang egois, pengen menang sendiri, terus banyak hal. Nah, di sini diharapkan orang yang punya dapur biring lanang itu dia bisa mengurangi minimal rasa keakuannya dia terhadap entah itu pasangannya ataupun terhadap orang lain ketika dia bersosialisasi di masyarakat. Itu. Jadi dapur biring lanang ya cocok dimiliki oleh laki-laki yang maaf nih, egois, jaluknya menang dewek tok. Ya. Doa dan harapan dari sang ibu agar dia bisa turun. Bukan turun levelnya, artinya diturunkan sifat keegoisannya. Agar ketika dia sudah turun sifat keegoisannya atau sifat jeleknya dihilangkan, dia akan mudah diterima oleh lapisan masyarakat. Sekarang kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur tombak biring lanang pamor buntel mayit. Doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur ini itu diberikan rezeki yang banyak, diberikan satu perlindungan. Ketika dia dalam kondisi terpepet ataupun tidak terpepet, setiap ada masalah dia selalu lolos. Ya, ini. Kemudian dia pun akan menjadi manusia yang sangat disukai oleh banyak orang, karena di sini dia menjadi manusia yang bahasannya apa ya? Orang yang lebih tawadu lah ya. Tidak adigang, adigung, adiguno. Karena di sini biring lanang memutusik atau memangkas sifat egosentrik laki-laki. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi memang pamor buntel mayit ini pamor yang pemilih dan pamor yang banyak dicari sekarang, banyak dicari, bahkan diminati, jadi favorit pamor ini. Saya beberapa kali punya pamor buntel mayit itu lepas terus, alhamdulillah. Dan mereka sampai sekarang pun cocok-cocok saja. Ya. Cocok-cocok saja mereka memilikinya. Mudah-mudahan ini juga kalau dibawa-bawa enak, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini biasanya untuk orang yang mempunyai pamor buntel mayit mempunyai kewibawaan, sahabat Pusaka Jawa. Iya. Orang yang mempunyai pamor buntel mayit, pusaka dengan pamor buntel mayit, yang sepuh ya, yang aktif ya, itu biasanya dia mempunyai wibawa yang besar dan tidak mudah digoyah kanan kiri. Selain punya wibawa yang besar, dia mempunyai perlindungan, rezekinya banyak. Almarhum Pak Darsono itu rezekinya sampai meninggal pun banyak. Bahkan warisannya, asetnya pun banyak. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.